Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai taksonomi. A. Arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Sejak lahirnya kurikulum PSP, proyek perintis sekolah pembangunan, yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 1975, telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan tersebut harus diberitahukan kepada para siswa. Jadi, tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging, seperti halnya jika orang mau pergi ke suatu tempat sudah mempunyai bayangan letak tempat tersebut, sehingga dengan mudah menentukan jalan mana yang harus dilalui. Apabila setiap guru memahami kegunaan perumusan tujuan ini, maka mereka dapat mengusahakan kegiatan mengajar secara efektif. Kepentingan hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan. Oleh seseorang ahli bernama Scriven, pada tahun 1967 dikemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran dengan alat evaluasi, dan tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Tujuan kurikulum yang dimaksud adalah tujuan yang dapat diukur. Ebel pada tahun 1963 berpendapat bahwa jika hasil pendidikan merupakan sesuatu yang penting tetapi tidak dapat diukur, maka tujuan itu harus diubah. Jika tujuan telah dirumuskan secara operasional, maka hasilnya akan dapat diukur. Suatu tanda bahwa seseorang telah mencapai tujuannya akan terlihat pada perubahan tingkah lakunya. Tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan. Pertama, tujuan umum pendidikan. Tujuan ini menentukan perlu dan tidaknya sesuatu program diadakan. Di dalam praktik sehari-hari di sekolah, tujuan ini dikenal sebagai TIU atau tujuan instruksional umum. Kedua, tujuan yang didasarkan atas tingkah laku. Dalam periode 20 tahun terakhir ini, banyak usaha telah dilakukan untuk mencari metode yang dapat digunakan untuk menganalisis atau mengklasifikasikan sebuah pandangan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan sehari-hari. Yang dimaksud adalah berhasilnya pendidikan dalam bentuk tingkah laku. Inilah yang dimaksud dengan taksonomi. Ada 3 macam tingkah laku yang dikenal umum, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam hal ini, penulis gunakan istilah keterampilan. Ketiga tujuan yang lebih jelas yang dirumuskan secara operasional. Kaum behavioris atau kaum yang mengutamakan tingkah laku berpendapat bahwa taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan adalah sangat bersifat mental. Mereka tidak menjelaskan kepada para pendidik secara konkret dan dapat diamati. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, ketiga tujuan ini harus ada. Akan tetapi praktiknya memang sulit karena dalam beberapa hal penafsirannya lalu menjadi subjektif. Kesulitan lain adalah bahwa sulit untuk menjabarkan tujuan umum ini menjadi tujuan yang lebih terperinci.
B. Taksonomi Bloom. Bloom dan Krathwohl telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang yang melahirkan taksonomi lain. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh dua orang ini ada 4 buah, yaitu yang pertama, prinsip metodologis. Perbedaan-perbedaan yang besar telah merefleksikan kepada cara-cara guru dalam mengajar. Yang kedua, prinsip psikologis, yaitu taksonomi hendaknya konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. Yang ketiga, prinsip logis. Taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. Yang keempat, prinsip tujuan, yaitu tingkatan-tingkatan tujuan tidak selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai-nilai. Tiap-tiap jenis tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak yang netral. Atas dasar prinsip ini, maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan yang menunjukkan tingkatan kesulitan. Sebagai contoh, mengingat fakta lebih mudah daripada menarik kesimpulan. Begitupun menghafal lebih mudah daripada memberikan pertimbangan. Tingkatan kesulitan ini juga merefleksi kepada kesulitan dalam proses belajar dan mengajar. Sudah banyak diketahui bahwa mula-mula taksonomi Bloom terdiri atas 2 bagian, yaitu cognitive domain dan affective domain. Cognitive domain and active domain. Pencipta dari kedua taksonomi ini merasa tidak tertarik pada psikomotor domain karena mereka hanya melihat ada sedikit kegunaannya di sekolah menengah atau universitas. Akhirnya, Simpson melengkapi 2 domain yang ada dengan psikomotor domain 1966. Namun, sebenarnya pemisahan antara ketiga domain ini merupakan pemisahan yang dibuat-buat karena manusia merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat dipecah-pecah, sehingga segala tindakannya juga merupakan suatu kebetulan. Secara garis besar, Bloom bersama kawan-kawan merumuskan tujuan pendidikan pada 3 tingkatan. Yang pertama, kategori tingkah laku yang masih verbal. Yang kedua, perluasan kategori menjadi sederetan tujuan. Yang ketiga, tingkah laku konkret yang terdiri atas tugas-tugas dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan kedua, yang selanjutnya disebut taksonomi. Yang pertama, ranah kognitif. A. Mengenal atau recognition. Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih 1 dari 2 atau lebih. B. Pemahaman atau comprehension. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep. C. Penerapan atau aplikasi atau application, yaitu untuk penerapan atau aplikasi ini siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi tertentu atau konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara, serta tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar. D. Analisis atau analisis. Dalam tugas analisis ini, siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar. E. Sintesis, yaitu apabila penyusun soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sintesis, maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga
meminta siswa untuk menggabungkan atau menyusun kembali atau reorganis hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini, siswa diminta untuk melakukan generalisasi. F. Evaluasi atau evaluation. Apabila penyusun soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal. Mengadakan evaluasi dalam pengukuran aspek kognitif ini tidak sama dengan mengevaluasi dalam pengukuran aspek afektif. Mengevaluasi dalam aspek kognitif ini menyangkut masalah benar atau salah yang didasarkan atas dalil hukum, prinsip pengetahuan, sedangkan mengevaluasi dalam aspek afektif menyangkut masalah baik atau buruk berdasarkan nilai atau norma yang diakui oleh subjek yang bersangkutan. Sejak tahun 1983, istilah aspek ini lebih populer dengan istilah baru, yakni ranah, sebagai untuk ranah kognitif. Belum menemukan adanya tingkatan-tingkatan ranah tersusun dalam urutan meningkat atau hierarki yang sifatnya linear. Namun, dan beberapa studi lanjutan yang dilakukan oleh ahli-ahli lain, antara lain Madaus, dikemukakan bahwa ranah-ranah tersebut ditemukan bahwa ranah-ranah tersebut tidak seluruhnya dalam urutan linear. Untuk ranah yang lebih tinggi, yakni analisis, sintesis, dan evaluasi, terletak pada satu garis horizontal dan terlihat sebagai cabang. Beberapa aspek kejiwaan yang telah disebutkan, sebagian hanya cocok diterapkan di sekolah dasar, yaitu ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Sedangkan analisis dan sintesis baru dapat dilatihkan di SMP, SMA, dan perguruan tinggi secara bertahap. Dengan urutan yang ada, memang menunjukkan usaha yang makin ke bawah makin berat. Sebagai contoh, untuk melakukan pemahaman, siswa harus terlebih dahulu dapat atau mengenal kembali, dan untuk pemahaman memang dibutuhkan unsur mengenal atau mengingat kembali. Yang kedua, ranah afektif. A. Pandangan atau pendapat atau opinion. Apabila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana, tetapi bukan fakta. B. Sikap atau nilai, yaitu attitude atau value. Dalam penilaian afektif tentang sikap ini, siswa ditanya mengenai responnya yang melibatkan sikap atau nilai yang telah mendalam di sanubarinya, dan guru meminta dia untuk mempertahankan pendapatnya. Yang ketiga, ranah psikomotor. Perkataan psikomotor berhubungan dengan kata motor, sensori motor, atau perseptual motor. Jadi, ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya, yang termasuk ke dalam klasifikasi gerak. Di sini mulai dari gerak yang paling sederhana, yaitu melipat kertas, sampai dengan merakit suku cadang, televisi, serta komputer. Secara mendasar perlu dibedakan antara dua hal,
yaitu keterampilan atau skill dan kemampuan atau abilities. Contoh, seberapa terampil para siswa dalam menyiapkan alat-alat. Seberapa terampil para siswa menggunakan alat-alat. Taksonomi untuk ranah psikomotorik antara lain dikemukakan oleh Anita Harrow. Menurut Harrow, kebanyakan para guru tidak dapat menuntut pencapaian 100 dari tujuan yang dirumuskan, kecuali hanya berharap bahwa keterampilan yang dicapai oleh siswa-siswanya akan sangat mendukung mempelajari keterampilan lanjutan atau gerakan-gerakan yang lebih kompleks sifatnya. Selain yang telah dikemukakan tersebut, Harrow juga memberikan saran mengenai bagaimana melakukan pengukuran terhadap ranah psikomotor ini. Menurutnya, penentuan kriteria untuk mengukur keterampilan siswa harus dilakukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kurang dari waktu tersebut diperkirakan para penilai belum dapat menangkap gambaran tentang pola keterampilan yang mencerminkan kemampuan siswa. C. Taksonomi lainnya. Banyak kritik telah dilemparkan kepada Bloom dan kawan-kawan tentang pembagian taksonomi ini, sehingga timbul teori-teori sebagai adaptasi, modifikasi, atau kategori baru. Yang pertama, Miguel 1963, Klickman 1963 telah menyusun taksonomi untuk bidang biologi. Wood pada tahun 1968 untuk matematika, Lewis pada tahun 1965 untuk ilmu pengetahuan alam. Sebagai contoh, dihasilkan oleh The National Longitudinal Study of Mathematical Abilities atau NLSMA. A. Knowledge of facts. B. Computation. C. Comprehension. D. Application. E. Analysis. Alasannya adalah computation atau komputasi perhitungan merupakan satu keterampilan khusus yang tidak mempunyai tempat dalam taksonomi Bloom. Padahal aspek ini perlu dinilai pula. Synthesis and evaluation atau sintesis dan evaluasi hanya sedikit mempunyai peranan di dalam kurikulum matematika. Yang kedua, Guilford telah menciptakan pola yang menggambarkan struktur intelek dalam bentuk kubus. Selanjutnya, Guilford juga telah berbicara lebih luas tentang implikasi model ini, di mana di bidang pendidikan dikatakannya bahwa untuk melatih kemampuan intelektual tertentu dibutuhkan latihan tertentu pula. Yang ketiga, Gagne dan Merrill juga mengemukakan taksonomi lain. Di dalam bukunya The Condition of Learning pada tahun 1965, Gagne menyebutkan adanya 8 buah kategori yang oleh Merrill ditambah 2 kategori lagi. 8 hierarki tingkah laku menurut Gagne adalah A. Signal learning, B. Stimulus response learning, C. Chaining, D. Verbal association, E. Discrimination learning, F. Concept learning, G. Rule learning, H. Problem solving. 4. Garland dan Sullivan beranggapan bahwa taksonomi Bloom mempunyai kegunaan yang terbatas sebagai alat untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Mereka mencoba mengganti gambaran tentang proses dalam rumusan yang umumnya menjadi tingkah laku siswa yang dapat diamati. Kategori yang diajukan adalah A. Identify, B. Name, C. Describe, D. Construct, E. Order, F.
demonstrate. Yang kelima, The Block mengatakan bahwa taksonomi belum diilhami oleh masalah evaluasi. Jika Gagne dan Merrill bertitik tolak pada kondisi belajar, maka The Block mengemukakan model yang didasarkan pada tujuan mengajar. Ia mengajukan 3 arah dalam kegiatan mengajar. A. From partial of more integral learning. B. From limited to fundamental learning. C. From special to general learning. Sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.